Bahari Tomini Raya berdiri di jalur strategis Sulawesi Tengah. Kawasan ini tumbuh dengan kekuatan sektor kelautan, perikanan, dan perkebunan unggulan. Produksi berjalan, kualitas terjaga, dan akses pasar terus dibuka. Tomini Raya tidak berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari koridor ekonomi yang saling terhubung. Transmigrasi Indonesia memasuki babak baru, bukan lagi sekedar perpindahan penduduk, melainkan pembangunan kawasan tempat manusia, sumber daya, dan kebijakan bertemu dalam satu ekosistem ekonomi. Di berbagai penjuru negeri, kawasan transmigrasi kini dipersiapkan sebagai pusat pertumbuhan baru, terintegrasi, berkelanjutan, dan siap membuka peluang bagi masa depan. Jadi transmigrasi baru hari ini kita fokusnya sesuai dengan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 97. Fokusnya tidak lagi hanya kepada soal perpindahan penduduk. Fokusnya adalah ke berapa orang, seberapa banyak manusia yang bisa disejahterakan. Itulah kenapa tagline yang kami usung dengan dibentuknya kementerian baru oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, kesejahteraan untuk semua. Fokusnya ke sana. Kemudian juga sesuai dengan pasal 32 ayat 4 poin A, bahwa tidak lagi hanya sekedar swasembada, tetapi kita juga berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Hanya pertumbuhan ekonomi ini yang inklusif dan berkelanjutan. Maknanya itu adalah bahwa seberapa banyak lapangan kerja bisa diberikan untuk masyarakat, kemudian juga seberapa banyak masyarakat itu memiliki kemampuan untuk daya beli rumah tangga sehingga bisa lebih baik lagi. Sehingga itu akan menentukan kualitas kehidupan mereka dalam konteks kesejahteraan yang luas. Jadi saat ini kalau transmigrasi di masa lalu itu kan fokusnya kepada perpindahan penduduk dan pembangunan kesatuan permukiman. Sekarang tidak lagi. Jadi fokus kita adalah kepada kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi. Itulah yang membedakan antara yang lama dengan yang baru. Nah, kita juga dalam konteks membangun kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi tadi, fokusnya juga kepada potensi-potensi ekonomi yang ada di kawasan tersebut dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Seperti misalkan kalau di Sulawesi itu ada koridor di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat. Ya, dulu kita kan sama-sama tran mungkin. Ya. Di tahun 82 mungkin punya kisah. Ya, kita punya kisah sama-sama ada transmigrasi. Jadi bagaimana kita memajukan wilayah ini berkontribusi kepada pemerintah daerah di bidang pertanian. Mata pencarian dari masyarakat Kecamatan Bolano Lambunu sebagian besar ini adalah bertani, bercocok tanam. Di sini di dalam berkebun tentunya ada menanam kelapa, durian, kemudian cingkeh, kakao,
yang merupakan andalan di Kabupaten Parigi Motong, khususnya di Kecamatan Bolano Lambunu? Sekarang yang namanya ekspor itu dibentuknya seperti ini. Ini di freezer, dibekukan, setelah itu dikemas 15 kilo ya kemasannya. Ada 32 gudang yang pengelola durian, namun sekarang stoknya yang masih kurang gitu. Selama ini kan Cina, Tiongkok itu sangat besar sekali permintaannya. Nah, kalau tidak bersamaan tentu pasokannya akan lebih kurang. Untuk jual ke Jakarta, ke Surabaya itu kan tidak cukup juga. Itu yang jadi kendala. Sulawesi Tengah ini kan sudah dikenal ya, sudah dikenal kualitasnya, rasa, ini yang sangat diakui. Lagi manis. Kalau musim raya, kalau untuk di Sulawesi ini udah mencapai ribuan ton, Pak. Bahkan udah mungkin sekitar 70%-nya sudah masuk ke pasar ekspor ya, ke luar daerah. Paling hanya 30% aja ke pasar lokalnya, ke Jakarta, Kalimantan gitu. Kalau selainnya itu yang sebagian besar pokoknya ke negeri seberang lah, itu untuk ekspor. Itu karena mau diserap juga pasar lokal, kalau sampai banyak sekali nggak mampu kayaknya. Ya paling standar main 1000 ton lah untuk pasar lokal. Karena kalau musim-musim antara ini buah dari segala penjuru pokoknya, mulai ada dari pantai barat, pantai timur, toli-toli bahkan gitu. Kalau ini yang dari Donggala ini siap kita kirim kapal hari Selasa ini. Penyeberangan ke Jawa. Ini di kualitas barang Morowali, yang Kabupaten Morowali punya. Nah, kalau yang dari sana itu termasuk Donggala. Kebanyakan sih yang musim sekarang itu daerah Donggala dia. Saya Erin Burasi Eskom, Bupati Kabupaten Parigi Motong. Kami mendukung program dari Kementerian Transmigrasi, yaitu Koridor Ekonomi 1 di kawasan Sulawesi Tengah. Parigi Motong juga berkeinginan mengajak pada seluruh investor untuk masuk ke wilayah kami. Beberapa program unggulan kami, yang pertama kelapa kita yang terbanyak di Sulawesi Tengah, durian kita, kakao kita, begitu juga tambak udang kita, udang Paname. Kita merupakan daerah yang sangat berpotensi mendatangkan investor untuk mengelola kekayaan sumber daya alam kami. Seluruh komoditi unggulan yang kami sampaikan tadi saat ini dapat mendukung ketahanan pangan baik secara regional Sulawesi, secara nasional, dan sangat berpotensi untuk diekspor ke internasional. Harapan kami semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat menjadi perhatian. Kami dapat dijembatani pada investor-investor yang ingin masuk ke wilayah Indonesia, negara kita, khususnya Sulawesi dan terkhusus lagi pada Kabupaten Parigi Motong, agar ini dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga daerah kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar lagi. Ini ada kurang lebih 3 jenis rasa buah ada di kopi ini. Tapi kopinya menyerap sekitarnya. Saya juga ini kita lihat bahwa ini adalah satu bentuk serangan hama PBKO. Garis Waktu Kebangkitan Kopi Lore 2020, fase bertahan, menjaga tradisi di tengah stagnasi harga pandemi. 2021, masa konsolidasi, gerakan petani muda mulai memperbaiki kualitas pasca panen. Pada 2022, titik balik,
inisiasi lahan Arabica pertama di Napu dan Peore. Pada 2023, ekspansi besar target 700 hektar lahan Arabica mulai ditanam. Kemudian pada tahun 2024, era branding menuju hilirisasi dan peremajaan pohon kopi tua. Proses kopi pasca panen oleh kelompok wanita tani ini bisa menentukan profil rasa, aroma, dan karakteristik unik di setiap cangkir. Dan ini mereka lakukan penuh ketelatenan dari hati para ibu hebat yang terlatih. Potensi wilayah atau the growth, zona pertumbuhan baru utara dan Peore, mengubah lahan kakao menjadi sentra Arabica di ketinggian 1.300 mdpl. Basis produksi utama, tengah dan selatan, pemasok 80% volume kopi Tampolore. Misi produktivitas, mengupgrade hasil panen dari 0,8 ton menuju standar ideal 2 ton per hektar. Jadi warnanya akan putih seperti ini. Untuk potensi kopi ini di sini memang sangat baik, baru membantu. Kemudian pertama ini seperti yang dikatakan tadi, pembentukan kelompok ini awalnya 3 orang, 5 orang, 7 orang. Setelah kami lihat ini kegiatan ini sangat membantu, bahkan berkembang di desa kami ini. Sehingga sekarang masyarakat pada umumnya tanam kopi. Jadi coklat agak ini, kopi lagi yang rame-rame masyarakat di sini. Sedangkan saya yang sudah orang tua, saya semangat mendukung yaitu kelompok ini atau kegiatan ini. Sehingga seperti yang dikatakan tadi itu, sehingga dinamakan kopi Kukabilai karena sudah berkembang atau sudah berhasil di sini. Kita dengar informasi bahwa proses kopi ini cukup bagus ke depan tentang Arabica ini, maka kembali saya mencoba membujuk kelompok-kelompok tani yang ada di Betu ini, termasuk KBT, sehingga KBT Cempaka ini setuju dengan apa yang saya sampaikan, sehingga kami lakukan permohonan kepada Dinas Pertanian. Kami diberi bantuan kopi Arabica yang jenisnya Sigara Rutang. Ya, menurut informasi artinya kata pembayar utang. Nah, jadi kopi di sini sudah dari awalnya 52 hektar, sekarang sudah sekitar 84 hektar. Dari 12 hektar untuk Arabica dicampur dengan Robusta, akhirnya sudah menjadi 84 hektar. Selain potensi pariwisata, kita juga punya potensi pertanian maupun perkebunan. Nah, primadona kita ada nomor 1 di kakao, coklat, dan itu sudah ada juga yang kita ekspor. Kita bekerja sama juga sudah dengan beberapa pedagang besar atau pembeli besar yang memastikan membeli gitu ya. Kemudian selain kakao kita juga punya potensi kopi. Nah, kopi ini banyak terdapat di dataran tinggi ya, termasuk juga di kawasan Tampolore
gitu ya, di lembah Napu ini banyak sekali potensi kopi yang masyarakat lokal sudah banyak mengelola, swasta juga saya lihat sudah ada yang masuk mengelola, bahkan sampai kopi Poso ini kita sempat menang juara 1 gitu ya di lomba event kopi di tingkat nasional. Dan dengan tangan terbuka kami siap bekerja sama dengan berbagai pihak swasta dari manapun untuk bisa mengolah ini to the next level gitu ya, sehingga bisa ada industri yang bisa kita ciptakan bersama. Palolo, Kabupaten Sigi, adalah kawasan transmigrasi yang telah tumbuh selama puluhan tahun. Di dataran tinggi dengan iklim sejuk dan tanah yang subur, para transmigran membangun kehidupan dari sektor pertanian dan perkebunan. Aktivitas produksi berjalan konsisten. Kopi, kakao, dan komoditas dataran tinggi lainnya menjadi tumbuhan ekonomi masyarakat. Potensi alam, sumber daya manusia, dan arah kebijakan saling menguatkan. Khususnya saya pribadi itu tidak pernah ke kebun, Pak. Jadi ketika di sini ini menjadi tantangan terbesar saya karena sama sekali saya tidak punya pengalaman di pertanian. Tapi dengan belajar di sekeliling kita, akhirnya kita pun bisa. Dan alhamdulillah ibaratnya dari segi pertanian saja ini ibaratnya kami sudah bisa punya penghasilan lah yang bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga kami. Dalam kehidupan kami selaku petani dan warga transmigrasi, ini pertama kami datang adalah tergiur dengan tanaman coklat. Begitu sampai di lokasi transmigrasi ternyata terlalu banyak dikeluarkan biaya. Jadi kami alih ke tanaman kopi, terutama kopi robusta. Sebagai harapan ke depan, mudah-mudahan di wilayah transmigrasi ini adalah dapat meningkatkan kualitas yang lebih bagus lagi untuk tanaman kopi, terutama kopi robusta dan arabica. Saya pada awalnya nggak percaya sebetulnya, masa iya sih gitu kan. Cuma dari situ saya mencoba dan pada akhirnya alhamdulillah banyak yang suka. Dan sampai sekarang masih banyak yang pesan-pesan sama saya. Dan mungkin kayaknya ada tambahan ini. Dari situ banyak teman-teman petani kopi yang lain tertarik. Kan begitu ada lah ya. Mulai sekarang akhir 2023 sampai 2025, jadi penanaman kopi sangat masif di kawasan ini. Kan begitu ya Pak? Apalagi sekarang adanya kelompok tani milenial, ini luar biasa sekarang. Apa tuh Pak? Petani anak-anak muda. Petani muda Pak. Petani banyak muda, sekarang. Banyak sekali. Makanya di sini 3-4 tahun kemudian luar biasa. Pasti luar biasa di sini untuk hasil produksi. Mangga. Ayo Pak. Sini duduk Mang. Ya kita ngobrol sama-sama yuk. Mana kopinya, Mang? Dia bilang ada kopi harga 1 juta. Kita petani nggak percaya.
Karena selama ini kan kita jual di yang begini cuma 20.000 gitu kan. Kalaupun yang sudah siap seduh paling 60 atau 70.000. Tapi beliau bilang, jangankan harga itu 10 kali lipat masih bisa. Nah kita kan nggak percaya. Akhirnya beliau kasih toba, kasih perhatian dengan kita. Di situ baru saya mengaku. Oh tidak. Nah, terus pernah juga beliau katakan begini kalau kopi pan bagus. Caranya begini-begini. Sementara beliau kan bukan pedagang kopi. Saya sempat protes juga. Pak, kalau saya bikin begini kan proses harus difermentasi, harus disortir, ribet. Terus apa yang mau beli? Saya bilang kan gitu. Nah, dia bilang kalau masalah pasar itu nggak usah khawatir. Yang penting barangnya ada. Kelamaan salah satu teman Pak Hudalo ini, beliau orang yang patuh gitu. Maksudnya dikasih tahu iya nurutin gitu kan. Karena waktu itu pelatihan kita sama-sama. Tapi alhamdulillah beliau sudah merasakan Pak jual kopi 1 juta 1 kilo. Dulu itu saya nyampe di sini cuma tahu kopi, tapi pohonnya pun saya baru tahu ada kopi di sini. Dan itu pun belum banyak Pak. Cuman karena kita orang Tran, sama Dinas Tran dikasih bibit kopi, itulah yang kita tanam awalnya. Jadi kita pun nggak tahu ini kopi bagaimana kelanjutannya. Cuman kan saya dapat informasi dari teman-teman yang orang-orang tua, 60% orang di dunia itu minum kopi. Wah berarti laku saya bilang. Iya kan? Kopi, kakao, dan komoditas dataran tinggi lainnya menjadi tumpuan ekonomi masyarakat. Didukung kondisi alam yang stabil dan ketersediaan lahan, Palolo berkembang sebagai kawasan dengan potensi besar untuk penguatan industri berbasis pertanian dan investasi berkelanjutan. Palolo Sigi adalah kawasan yang dibangun oleh ketekunan. Transmigran belajar dari alam, dari tanah yang sama, hingga akhirnya menemukan komoditas yang menghidupi. Di kawasan transmigrasi Palolo, kami punya yang begitu lebih diandalkan dan bisa membuat pertumbuhan di kawasan masyarakat transmigrasi itu adalah kopi. Bukan berarti potensi lain itu tidak, tapi kopi yang lebih menonjol. Kenapa? Yang saya sampaikan tadi bahwa di Kembasan Lembah Tongoa itu ada potensi kami kurang lebih 1.800 sampai 2.000 hektar yang untuk perluasan daripada kopi yang ada ini. Akan ada penambahan lahan yang sampai tadi kurang lebih 1.800 sampai 2.000 hektar untuk bisa nantinya dimaksimalkan untuk kopi ini menjadi sukses story. Kenapa? Karena kopi di Lembah Tongoa itu bisa setahun 3 kali panen raya dan setiap bulannya ada buah antara dikarenakan iklimnya yang ketinggian MTL-nya dari permukaan laut yang cukup tinggi, dan ini yang membuat masyarakat transmigrasi yang ada di Lembah Tongoa, kawasan transmigrasi Palolo itu sekarang berkecukupan dengan kopi, apalagi kalau ditambah kami dari Kementerian Transmigrasi atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto menggandeng beberapa kampus tadi yang terbaik di Indonesia, kemudian memetakan, melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Kami kumpulkan 2.000 para peneliti dari kampus terbaik tersebut, terdiri dari 44 guru besar, kemudian juga S2 dan S3 ratusan, lebih dari 300 orang. Kemudian pesertanya itu ada lebih dari 1.500 mahasiswa S1 maupun mahasiswa sarjana S1. Jadi selama 2 bulan terakhir ini kami telah melakukan observasi dan wawancara ke 4 kecamatan, di mana kami menemukan potensi dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Untuk tantangannya sendiri, jalanan masih berbatuan dan masih belum beraspal. Hal itu menghambat para petani dan pekebun untuk mengekspor hasil panennya tersebut, dan sulitnya akses tersebut membuat para masyarakat kesulitan untuk menuju ke fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Untuk memastikan pertumbuhan yang terarah, pembangunan kawasan transmigrasi diperkuat dengan riset dan perencanaan berbasis pengetahuan. Di sini kami akan mengembangkan suatu model
yang mengkaji terkait dengan kelembagaannya, kemudian dari sisi sosial kapital, kemudian kami juga akan mengkaji bagaimana komoditas-komoditas unggulan yang ada di sini untuk ditinjau lebih lanjut terkait dengan potensinya, kemudian untuk mengembangkan bagaimana potensi ekonominya untuk bisa lebih baik lagi dan sampai dengan digitalisasinya. Oke, berdasarkan hasil temuan yang telah kita lakukan, didapatkan bahwa terdapat komoditas-komoditas unggulan, diantaranya kopi, kemudian ada bawang, dan yang lain. Nah, di Desa Oloboju itu memang sangat berkembang bawangnya. Temuan utama juga di awal adalah permasalahan perbedaan status administrasi antara SP1 di Desa Sidera dan SP2 di Desa Oloboju, dan ini harusnya dijadikan dalam satu administrasi desa. Itu akhirnya kami mulai mengangkat memantik persoalan itu di tingkat kecamatan, yang akhirnya dibawa ke tingkat Pak Bupati, yang seminggu kemudian akhirnya diterbitkan surat dari Pak Bupati bahwa dikeluarkan persamaan administrasi wilayah menjadi di satu desa. Akhirnya SP1 dan SP3 yang awalnya masih belum di Desa Oloboju digabungkan menjadi ke Desa Oloboju. Dalam TEP ini saya bergabung dalam tim kajian output 2 mengenai komoditas unggulan yang sedang diketuai oleh Dr. Bramada. Fokus tujuan kami mengenai komoditas unggulan di daerah kawasan Palolo ini mencari bagaimana komoditas yang ada di kawasan Palolo ini bisa diunggulkan. Akan tetapi untuk finalisasi untuk dari kajian dari output ini kami belum melakukan finalisasi karena kami masih dalam tahap mendapatkan forum group discussion dari masyarakat setempat. Untuk itu, dalam kajian kami ini lebih menekankan pada komoditas yang sekiranya menjadi rekomendasi bagi masyarakat di kawasan transmigrasi. Salah satu komoditas yang menarik di sini itu ada namanya anggrek. Mungkin bagi pecinta anggrek ya, di sini menjadi surga mungkin ya, karena di sini banyak sekali anggrek-anggrek yang tumbuh. Ada juga anggrek endemik yang ada di Sulawesi Tengah ini. Nah, kemarin saya berkunjung ke salah satu tempat penangkaran anggrek, di mana di situ bapaknya bercerita bahwa sering melakukan penangkaran anggrek, khususnya mungkin anggrek-anggrek yang langka. Itu bapaknya ada koleksi beberapa anggrek-anggrek. Kemudian di Lembang Tongoa ini juga ada salah satu anggrek langka yang kata bapaknya itu hanya tumbuh di Lembang Tongoa gitu. Kami pernah melakukan pelatihan kakao, dan ternyata kakao itu tidak hanya satu klon saja, tapi ada beberapa klon, seperti klon dari S1 yaitu Sulawesi 1, ada klon 45, BB, dan IKRI juga seperti itu. Dan itu menambah wawasan kami juga sebagai anak IPB, khususnya pertanian ya Pak, seperti itu. Jadi kami bisa menambah pengalaman juga di pelatihan tersebut, seperti itu. Ini. Informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rehana Mezia. Dan saya Putri Windasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa tahun depan. Bye-bye.